Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau
menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang Engkau kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini ada satu ajakan di mana Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus berkata ikutilah teladanku? Bahkan hal ini juga dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara, kenapa Paulus menekankan akan hal ini? Dan jawabannya bisa ditemukan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Firman Tuhan katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara perhatikan baik. Ternyata ketika Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku, ini bukan tanpa alasan. Sebab kunci dari teladan hidup Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, di mana kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengikuti teladan hidupnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Ia hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus mengikuti seluruh cara hidupnya. Kita harus mengikuti gaya hidupnya. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti cara hidupnya Tuhan, kita tidak mau mengikuti gaya hidupnya Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak percaya. Kalau saudara mengaku percaya tetapi saudara tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara sedang tidak percaya kepada Tuhan. Apapun alasannya, saudaraku, sekalipun kita berkata kita orang Kristen, ingat baik, Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang tidak mau hidup mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus, itu artinya mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Bagaimana dengan hidupmu saat ini, saudaraku? Apakah selama ini engkau sudah sungguh-sungguh hidup mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus? Apakah engkau sudah hidup mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus? Jika belum, maka saudara, engkau sedang tidak percaya kepada Tuhan. Engkau sedang hidup menjadi seteru salib Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Artinya begini, apapun keadaan hidup kita saat ini, apapun keadaan hidup kita, kita harus tetap berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Itulah kenapa Rasul Paulus mengatakan akan hal ini kepada jemaat di Filipi sambil menangis. Bahkan dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Rasul Paulus mengatakan akan hal ini bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Kerap kali kukatakan kepadamu artinya sudah berkali-kali. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan itu saudaraku. Orang percaya yang hidup menjadi seteru salib Kristus, maka firman Tuhan katakan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Sekali lagi, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Dengan kata lain, di balik kematian nanti, orang-orang seperti ini tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena selama hidup di dunia ini, mereka hanya mengejar perkara-perkara duniawi, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itulah sebabnya sudah berulang kali saya katakan dalam hampir setiap renungan saudaraku, jangan lagi mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Berhenti bersahabat dengan dunia ini, karena itu akan membawa kita hanya berjalan menuju pintu kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang seperti Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Karena Rasul Paulus tahu benar, jika ia tidak mengikuti teladan Kristus, maka sekalipun ia telah melayani Tuhan, bahkan seluruh hidupnya telah diserahkan hanya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi pada akhirnya di balik kematian nanti ia akan ditolak oleh Tuhan. Itulah yang Paulus pikirkan. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, perhatikan baik. Paulus terus melatih tubuhnya, bahkan dikatakan menguasai seluruhnya. Artinya, ia harus berjuang, ia harus berusaha untuk benar dalam segala hal. Untuk benar di dalam sikap, di dalam perkataan. Untuk benar di dalam seluruh aspek hidupnya. Saudara, bahkan Rasul Paulus rela melepaskan apa yang selama ini menjadi kesenangan hidupnya. Dan ia menganggap semuanya itu sampah, hanya dengan satu tujuan, supaya ia bisa memperoleh Kristus dan segenap hidupnya diserahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Tuhan Yesus, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudaraku, ingat baik, kalau saat ini saudara tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, kalau saat ini saudara tidak mau melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, saudara masih tetap bersahabat dengan dunia ini, maka dapat dipastikan saudaraku, engkau sedang berjalan menuju api kekal dan akan terbuang ke dalam neraka bersama-sama dengan iblis saat hari penghakiman Kristus tiba. Saudaraku, inilah yang saya sering kali katakan. Kita harus memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu saudara gentar atau tidak saat ini di hadapan Tuhan, saya tidak tahu. Tetapi ingat baik, ditolak dari hadirat Allah, tidak dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anaknya. Ini adalah keadaan yang sangat mengerikan, saudaraku. Ini adalah keadaan yang sangat tragis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sadar akan hal ini. Kenapa saya selalu menekankan akan hal ini? Kita harus benar-benar sadar.
Tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari pengadilan Tuhan, saudaraku. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Allah Bapa di sorga itu akan menghakimi tanpa memandang muka. Saya ulang sekali lagi, Allah Bapa di sorga itu akan menghakimi tanpa memandang muka. Artinya sekalipun selama ini kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, pengakuan kita seperti itu bukan berarti lalu membuat kita bisa menghindari pengadilan Tuhan. Tidak bisa. Semua orang, siapapun dia, pendeta sekalipun, semua kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Dan seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, perhatikan ada kalimat, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ini juga artinya hendaklah kamu hidup dalam kegentaran yang patut di hadapan Tuhan. Artinya kita harus memiliki perasaan yang benar-benar takut akan Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amsal pasal 8 ayat 13 mencatat itu. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, berarti kita harus mengambil keputusan, berhentilah hidup berbuat dosa. Saya ulang sekali lagi, berhentilah hidup berbuat dosa sebelum engkau akan menyesal di kekekalan nanti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Maafkan kami, ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami belum benar-benar hidup mengikuti teladan hidup yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami yang mulia, ya Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami ya Allah. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup kami saat ini. Kami mau mengambil keputusan. Sepanjang sisa umur hidup kami mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami bersyukur, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.